Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita pertemuan komunitas belajar ramah guru di SMP Negeri 9 Bogor Tengah, yang mana kegiatan ini pada hari ini kita ingin membangun atau membuat komitmen bersama, ya, komitmen bersama dalam rangka kebersamaan kita dalam komunitas belajar ramah guru sekolah kita. Perlu Bapak Ibu ketahui dulu bahwa sekolah kita menurut informasi yang kami dapatkan dari BGP dan BPNP, sekolah kita termasuk sekolah yang menjadi piloting komunitas belajar ramah guru di Kalimantan Selatan. Jadi sebagai rujukan dari sekolah lain, ya, untuk komunitas belajar dalam sekolah. Nah, dianggap oleh mereka sekolah kita termasuk yang dalam kategori mandiri. Kita juga tidak tahu kayak apa penilaian mereka. Yang jelas mereka melihat dari video-video yang ditampilkan di IG sekolah kita, banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya berorientasi pada siswa. Nah, pada hari ini ulun sedikit kita berdiskusi tentang komitmen kita bersama untuk kedepannya dalam melaksanakan komunitas belajar sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, yang selama ini kita laksanakan itu sudah kayaknya semacam model simulasi kayak itu bang sudah sebenarnya yang dilaksanakan dalam komunitas belajar. Nah, alhamdulillah sekolah kita ini sudah seperti itu melaksanakan dalam waktu hanya dalam bulan April dan Mei itu sudah bisa, Maret, April, Mei sudah bisa membuat semacam kegiatan yang berorientasi siswa. Kemarin kita mulai dari bagaimana mendiskusikan, ya, mendiskusikan dengan seluruh guru bagaimana di kelas hasil revisi kita dari supervisi, kemudian juga dari ibu mengajar. Nah, itu diskusikan, kemudian dicoba lagi direncanakan dalam pembelajaran. Nah, kemarin ada model pembelajarannya, ada tampil sudah, lalu refleksi lagi. Itulah kira-kira yang dibangun nanti dalam komunitas belajar. Nah, pada hari ini sedikit ulun hanya sekedar meluruskan kembali apa yang didapat kita dari hasil rapat koordinasi komunitas belajar ramah guru di tingkat provinsi kemarin, ya. Jadi hasil ini ulun sampaikan dulu kepada Bapak Ibu supaya kita meluruskan jalan alur dari tempat komunitas belajar kita. Nah, komunitas belajar itu pada prinsipnya itu adalah suatu kelompok pendidik dan pendidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil murid. Nah, ini jadi kita meluruskan saja, ya, bahwa yang selama ini komunitas belajar ini apa, ya, itu semuanya adalah kepada orientasi kepada siswa. Nah, hari ini kita ingin membuat komitmen bersama, ya, komitmen kita untuk melaksanakan komunitas belajar sekolah kita. Jadi ada ulun hari ini sedikit aja kita diskusi yang banyak. Ini dalam meningkatkan, nah ada 3 ide besar inilah yang dikembangkan dalam komunitas belajar. Jadi kita selama ini kan mungkin hanya sekedar waktu sebelum-sebelumnya kita bahar, ya. Nanti kita bahasnya bahar, oh kayak ini, kamu bisa belajar. Pertama kita kan fokus kepada PMN. Kemarin ternyata PMN dan senjata itu kalau itu memang berkaitan dengan siswa bisa kita diskusikan. Tapi
selanjutnya kita orientasinya pada 3 ide besar ini. Ya, Bapak Ibu bisa memahami 3 ide ini. Jadi konsep kita adalah hanya 3 ide saja. Ya, jadi hanya 3 ide besar ini yang dikembangkan dalam komunitas belajar ramah guru. Jadi supaya kita meluruskan saja. Jadi kita berkomunitas ini. Yang pertama berfokus pada pembelajaran. Jadi hubungan kita dalam diskusi, ya, dalam komunitas belajar itu fokusnya hanya pada pembelajaran, tidak ada lagi fokus yang lain. Pembelajarannya apa? Pembelajaran siswa. Nah, makanya ulun kemarin waktu kita supervisi itu yang ulun lihat bukan gurunya tapi siswanya. Ya. Dan secara kebetulan ide yang ulun, konsep ulun itu sebenarnya sama saja dengan ide orang ini, bahwa kita orientasi pada pembelajaran. Nah, pada pembelajaran ini kayak apa Pak? Mengukur siswa kita sudah belajar. Nah, kita ada 4 pertanyaan yang perlu dijawab. Ya. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid belajar? Apa yang kita harapkan murid belajar? Adanya yang di murid belajar apa sudah kita harapkan setelah murid belajar? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar? Nah, ini yang sulit ya. Bagaimana kita tahu kalau murid sudah belajar? Biar asik menerangkan, teriak-teriak, teman-teman murid sudah belajar. Nah, yang ketiga, bagaimana respon kita jika murid yang tidak belajar? Nah, ini kan sering kita, apa kita harus marahi atau kita suruh kayak apa? Nah, yang keempat itu bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir atau sudah bisa dalam pembelajaran kita. Kita beri pertanyaan lagi. Nah, inilah yang konsep yang dikembangkan di sekolah itu pada prinsipnya apa? Yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang menjadi fokus kita dalam komunitas belajar kita adalah membahas tentang pembelajaran siswa. Kira-kira ini kita diskusikan bersama, kayak apa kita mengetahui siswa itu sudah belajar, bagaimana sistem respons kita sepakati kalau belajar. Nah, dalam konsep ini Bapak Ibu, kita buatlah sesuai yang kita pelajari di PMM itu kan ada istilah kesepakatan kelas. Nah, itu kalau Ibu buka lagi videonya, kayak apa cara membuat kesepakatan kelas. Apakah nanti kita sepakati dalam diskusi ini kesepakatan kelas itu dibuat oleh satu orang guru bersama wali kelasnya, nanti ditangkap bersama, misalnya tempel, oh ini kelas 7A kayak ini, 7B kayak begini, ya. Lalu kita bisa melihat ini. Ulun ada membuat suatu alat bantu kepada pihak dalam hal mengembangkan pos belajar siswa. Misalnya siswa kita berikan kertas semacam jurnal belajar. Nah, di jurnal belajar itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita diskusikan ya. Hari ini ulun hanya menyampaikan ini dulu. Komitmen kita. Bisa nggak Bapak Ibu melaksanakan dulu yang satu ini dulu? Ya, gitu dulu. Kita ingin komitmen terhadap komunitas belajar kita. Kebetulan kan karena sekolah kita ini ditunjuk sebagai yang pertama yang diberikan pelopeng lah, istilahnya dari Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan. Kalau berhasil Kalimantan Selatan, maka kita bisa jadi pelopeng seluruh Indonesia. Itu karena pelopeng ini komunitas belajar ramah guru hanya ada di Kalimantan Selatan. Judulnya ramah guru. Kalau komunitas belajar tanpa ramah guru tidak ada di mana-mana, yang ada hanya di Kalimantan Selatan. Makanya BGP dan BDMP dia menjual program kepada Rektorat Jenderal. Jadi bila ini berhasil, maka BGP dan BGP provinsi lain akan menuntut yang Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan kita ditunjuk sebagai pilotingnya itu. Kita mengharapkan kepada pihak-pihak sebelahan kita saling membantu. Nah, kira-kira bisa nggak memahami kita bersama kayak apa ide kita untuk fokus pada belajar ini? Ini siswa, pokoknya kuncinya siswa terus. Jadi biar nanti berdiskusinya
Misal kita diskusi, bisa saja kita bagi kelompok saja, kelompok kecil, karena kan kalau kita ini kan mungkin Ibu Rabibah Sulaman matematika gitu ya. Berdua ada Pak Mulyadi berdiskusi sama Pak Mulyadi berdua, atau bertiga dengan Adit, oke kawan. Kayak kalau Ibu Nora guru BKN, siapa kawan? Mungkin kan? Kalau sekolah lain ada 3 orang guru. Nah sekarang itu bisa aja kita bagi nanti eksak, non eksak ya, supaya misalnya IPA, matematika, prakarya, TIK gabung dalam berdiskusi pada pembelajaran ini untuk mencari solusi terbaiknya. Yang jurusan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, sebenarnya PKN gabung. Kan kalau ada asal yang video, mulai berdiskusi berduaan aja, apalagi Ibu Nora Sulaman itu diskusi siapa? Kan menurut mereka memang untuk tim kecil. Nah waktu rakor kemarin diputuskan boleh saja satu rumput atau bentuk saja kelompok seperti itu tadi, bisa koneksan supaya mudah. Tapi kalau kita mau semuanya begini itu tidak masalah. Jadi intinya pertama adalah kita komitmen kita dengan ide yang ini bisa nggak kita melaksanakan kira-kira. Yang pertama, ya mau bisa akan beri tanggapanmu. Kita diskusi juga ini dulu hanya sebagai fasilitator. Membantu yang. Kenapa begini ya Pak? Kalau kita fokus pada pembelajaran dan selesai. Jadi kombel ini, komunitas belajar ini bukan kita bahkan nggak ya. Di sini nanti aku akan minta kemudian apa nilai yang kita ngomongkan gotong royong, keluarga, keterbukaan. Kita ada usaha yang menutup-tutupi. Misalnya ulun kada menguasai materi ini, mungkin ada yang tahu cara mengajarkan materi ini ya. Terbuka aja kita untuk keberhasilan murid. Jadi ini maksudnya adalah untuk semuanya, untuk siswa dan siswa. Jadi kalau berhari itu lah dari rakyat untuk rakyat ya. Jadi kita lihat pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua nanti apa? Kira-kira ibu bisa ya? Nah kata ibu ini bisa ngomongin apa ya Pak? Harus bisa. Harus bisa. Ya. Usaha ya. Itu minta semangat ya. Iya, semangat sama kita. Nah, ini. Jadi yang ini Ibu Rabibah, Pak. Nah, selama ini kan kita apa? Sendiri-sendiri. Kalau dengan orang banyak berkolaborasi, tim gotong royong. Makanya kalau profil pelajar Pancasila itu apa? Ada satu yang gotong royong. Masa gurunya kadang mau gotong royong? Ya. Kemudian kita menuntut anak berdaya nalar kritis. Kan dengan diskusi Bapak Ibu gurunya mengembangkan itu. Nah jadi nah ya kita mulai jurnalnya ulun bisa misalnya nanti ulun dibakar ulun membuat sedikit jurnal belajarnya. Contohnya coba nanti kita berikan apakah langsung ke jurnal itu atau ini dulu nanti ya kita kan sempat tidak apa nggak artinya kita membangun komitmen bersama dan kesempatan kelas Amerika. Nah ide yang kedua ini memudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Artinya kita saling bekerja sama dan bertanggung jawab bersama terhadap siswa, ya terhadap siswa kita. Proses belajar siswa itu tanggung jawab kita bersama, bukan kepala sekolah. Memang kepala sekolah itu dalam peraturan Hayati sebagai kepemimpinan pemimpin pembelajaran, ya. Jadi seperti itu. Tapi kita sanggup buat kita ingin berkolaborasi, bertanggung jawab secara kolektif, terhadap siswa kita. Kira-kira bisa ya? Jangan kira-kira sih, bisa nggak Bu? Bisa, alhamdulillah. Nah ini
Jadi kita bersama-sama. Jangan lagi, itu ya urusan guru BK. Ya. Jadi contohnya sudah bermasakan sama lampu nah itu kolaborasi ramah guru. Nah itu bagus Bu. Jadi kita pemahaman bersama, tanggung jawab bersama. Jadi fokusnya ini membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab terhadap siswa kita. Jadi terhadap siswa juga, baik proses belajarannya. Jadi fokusnya perbaikan pembelajaran juga. Kalau belajarnya baik, insya Allah tingkah lakunya akan baik, pun yakin itu. Ya, kita coba itu ya. Nah, sekolah kita sudah mencoba itu dengan perbaikan. Yang terakhir inilah berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Nah, ini kayak apa caranya untuk berhasil tadi dalam meningkatkan hasil belajar siswa, kualitas belajar siswa, maka kita mulai siklus yang 4 tersebut. Tahapan siklus. Refleksi awal. Berarti kita tadi melihat anak sekolah kita. Kayak anak kita. Misalnya guru IPA mengajar perencanaan ya, perencanaan. Apa-apa saja fungsi perencanaan, ala-ala perencanaan. Benar nih. Belajar. Tapi anak itu paham itu. Tapi dia disuruh ini makan wadeh. Dan makan. Makannya ada yang langsung untung, ada lambat. Ya. Tapi biasanya makan itu kalau punya 3 kali ikut kagok ya. Lalu di pemaliannya sebagai guru IPA, coba nak makannya itu 30 berapa? 33 kali kan, 33 kali ya. 32 kali mengunyahnya kayak Pak, rasakan. Ternyata apa? Manis ya. Nah, dari mana itu manis? Amun muridnya kada paham, sudah manis. Tapi kalau yang ingin maju, dari mana pun terasa manis. Lalu ibu mana bagi pelajarannya? Oh, ada enzim di dalam air kita pemerintah karbohidrat jangan yang dimakan. Itu kan tambahannya. Tapi kalau anak yang dulu kalau tahu enzim yang lain tahu manis ya, apa saya kan ngajarin sampai sudah dah cukup. Pokoknya satu tahu manis. Nah itulah pembelajaran berdimensi secara konten. Jadi kita kada perlu menuntut lagi itu yang terlalu tinggi. Kalau anak itu memang tidak bisa lagi untuk berkembang, maka dia harus sabar di situ. Yang berkembang, lanjut terus kan beri pertanyaan. Makanya kan yang ini tadi, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir. Nah ini strategi kita kayak apa? Yang ada mahir, ya sudah. Kayak gitu, maksudnya kalau dia apa lagi, siapa kita tambahi bantuan. Kiranya kan kayak apa lagi ya? Usahanya apa? Kalau dia mau paham usahanya apa lagi? Oh bertanya kawan, nah, atau membuka YouTube. Nah, itu sekedar. Jadi ada 3 ide besar ini. 3 ide besar inilah yang akan kita laksanakan. Nah, kegiatan kita ulun melihat sekolah kita siklus ini sudah jalan. Kenapa sudah jalan? Yang sudah dipraktikkan didampingi oleh pengawas bina malahan. Misal pada awal sama-sama merefleksi awal ujian kita, murid kita banyak yang berbeda-beda apa kemampuan belajarnya. Kemarin kan ada kan diskusi itu. Nah, lalu ada usaha untuk pembelajaran berdiferensiasi, membuatlah semalam perencanaan. Nih, tampillah Ibu Umibah dengan semalam Ibu kita ya berbagi dalam modulnya, didiskusikan modulnya. Lalu sudah ulun dengar diimplementasikan waktu itu nggak ada, diimplementasikan. Sudah lalu sudah diimplementasikan yang do. Ibu Yanti sebenarnya plan do C dalam lesson study terusnya. Sudah diimplementasikan, dicoba di kelas dan dilihat oleh beberapa orang guru seperti itu selalu kayak apa? Beberapa orang guru ya yang melihat mengajar. Nah, lalu dia dievaluasi
evaluasi sekaligus refleksi kemarin. Nah, istilahnya apa namanya? C ya, Bu ya. Undangan juga berdiskusi. Nah, itu siklus seperti itulah yang sudah kita laksanakan. Kedepannya seperti itu. Ya, kedepannya seperti itu. Jadi kompetensi belajar itu ada masalah, kita diskusikan, buat perencanaan, dikerjakan. Ada boleh kan dikerjakan, kerjakan di luar kelas, evaluasi. Kalau ada yang mau melihat kawan ini mencoba, silakan, boleh kawan yang lain melihat, misalnya waktu dia mengimplementasikan, supaya mudah. Karena kadang-kadang kan menilai diri sendiri itu asal bujur harus dibuyurin. Jadi itu yang penting. Kira-kira itu ya, benar saja yang belum sampai kembali lagi. Kalau kita mau semuanya berkompeten melaksanakan 3 ini besar ini, hari ini mudah-mudahan sudah. Jadi kita akan melakukan penentangan bersama. Ulun persiapan Pak Siano, Pak Anu karton. Jadi di karton itu kan aneh dibingkai karena apa kita jadi sambil penentangan. Karena kita bersama-sama melaksanakan ingin berkompeten melaksanakan mengimplementasikan 3 ide besar ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ya, oke, terima kasih. Nah, setuju. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk kedepannya memperbaiki kualitas pelajaran sekolah kita. Untuk sementara, karena kurikulumnya kurikulum merdeka dan tahun 2024 mungkin akan berubah, entah nanti pergantian menteri dan tidak ada ujian nasional, sehingga kita paling nyaman SMP. Paling nyaman itu SMP. Karena kita 3 tahun, capaian pembelajaran kita 3 tahun. Ya Allah, kita berada dalam fase D. Jadi jangan bingung kan, ulun misalnya dia bilang, kan sanggup Pak, enak materi tadi habis di kelas 7, itu materi di buku. Materi di buku, kita bukan menggunakan materi di buku, tapi kita di capaian pembelajaran kita. Biar bisa memilah-milah, ini harus saya sampaikan di kelas 7, ini harus sampai yang kelas 4, ini harus sampai ke kelas 9. Apalagi gurunya ada surangan, yang benar, surangannya matur. Amun berdua, gurunya ada bertiga. Nah itulah tempatnya kompetensi belajar untuk mendiskusikan tadi sampai pelajaran kita. Jadi 3 tahun itu nyaman. 3 tahun hanya bisa terbaca. Yang terbaca sekarang ini apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kan ada kriteria tujuan apa Bu makanya KT TP ya. Kriteria ketuntasan tujuan ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, ketuntasan tujuan itu. Nah itu pun tidak mesti harus menggunakan angka. Bisa saja dalam bentuk narasi. Coba kayak kita juga kita tanyakan semalam SKP kerja harus 91 minimal, sementara SKP yang untuk setahun jumlahnya ini jempol atau tersenyum ya sama mau tapi boleh juga ada bangka lagi ada angkanya SKP buat ada yang ada apa di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi, dan sudah tercapai apa ekspektasi itu ya istilahnya itu aja terlampaui ya berada atau di bawah kan lagi angka-angka yang sama sebenarnya rapor seperti itu juga, tapi kita kadang bagus kadang berangka. Kenapa? Model di sekolah itu ada angka itu ada bola ada saudaranya. Nah makanya kita buat itu. Baik Bapak Ibu, ini komitmen kita ingin melaksanakan 3 ide besar, sepakat sudah semuanya. Nah selanjutnya kesepakatan kita adalah bagaimana kita mengimplementasikan caranya. Apa maksudnya? Nilai yang kita junjung itu kayak apa? Ulun tawarkan, misalnya apa yang kita harus gotong royong? Semua gotong royong? Tetap ya? Gotong royong? Pasti. Yang lebih ke keluarga? Ya. Kita junjung tinggi kekeluargaan ya. Jangan saling bahaya.
mentang-mentang itu tahu berkah menyuruh ya. Ada juga. Ya, jangan tersinggung, kita sama-sama ya rasa kekeluargaan. Mudah-mudahan sekolah kita ini selalu terjalin dengan baik. Ya Pak Mulyadi ya. Jangan dengan harga kombel justru rasa keluarga kita hilang. Ulun dengan kombel menambah rasa keluargaan. Kemudian apalagi Bu yang ingin dalam melaksanakan tugas belajar? Kira-kira apa? Apa Bu Haji Salia? Kerjasama, ya kerjasama. Oke. Apa lagi Bu? Tinggal baca disiplin keterbukaan dan saling berlaku. Oh iya. Sama kita sama Pak. Di atasnya kan ulun menulis. Ulun menulis pengarang-arang Menjunjung nilai-nilai apa? semangat dan gotong royong, rasa keluargaan, menjunjung nilai disiplin, terbuka dan saling berbagi. Anaknya itu tambah lagi. Berbagi duit. Berbagi duit, bisa berbagi ilmu. Kayak apa kembali? Keterbukaan itu masuk sudah menurut kejujuran. Ya, ya. Jadi misalnya dia mengajar, mohon maaf, ulun mengajar di Pak akan paham materi ini, tapi kan ngomong kisah. Nah itu kan harus jujur. Ya, kita sama-sama. Kalau ini disepakati, oleh cetak tadi oleh di kartun Pak, anu kita menangani bersama. Ini sederhana aja, ini ulun mengarang-arang apa tadi. Nah ini komitmen belajar guru-guru atau yang tadi jadi besar, tapi di sini kita tambahi semangat kita gotong royong, dan rasa keluargaan, menjadi disiplin, terbuka dan saling berbagi. Berbagi itu artinya Ibu Rabibah ada ilmunya, tolong sampaikan. Nah, Mujibah atau Ibu Nora ada ilmunya, tolong sampaikan. Dan yang duduk di depan ini bukan ulun terus, ulun ambil ini membuat biar lagi. Ya, Ibu Yonika membantu fasilitator, istilahnya fasilitatornya lagi. Ya, nah kegiatan kita itu kita sepakati setiap hari Sabtu. Ya, 1 jam aja maksimalnya minimal 1 jam. Sabtu ini. Kecuali kita ada hal-hal yang mendesak bisa kita gunakan jam akhir pelajaran. Tapi ulun situ pada semangat lagi karena sudah mengantuk. Kalau praktis harapan jam 2-an ke atas, setengah jam tersisa. Kalau ulun setengah jam tersisa susah. Karena guru mengajar sudah lama. Oke, Bapak Ibu ini sudah. Jadi hari ini kita sudah hampir 1 jam. Ada lagi Bapak Ibu yang didiskusikan Pak Murani ya Pak? Ya, oke. Kita hari ini adalah hanya membangun komitmen bersama, ya, bersama untuk mengimplementasikan 3 ide besar tadi Pak. Yang kita sampaikan 3 ide besar ini saja. Dalam komitmen belajar itu 3 ini Pak yang perlu dikembangkan. Nah, yang pertama berfokus pada pembelajaran. Oke, beri Bapak kalau sedikit. Berfokus pada pembelajaran. Pembelajaran ini pembelajaran siswa. Jadi yang kita pantau dalam setiap hari di kelas, yang kita amati itu adalah siswanya. Apa yang dia tadi? Apakah sudah mengerti? Ada yang ada paham? Kita diskusikan bersama sehingga nanti akan terjadi perbaikan pembelajaran itu Pak. Jadi kita komitmen ini dulu. Yang kedua ya, kita sama-sama membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Jadi kan lagi istilah itu tanggung jawab guru PK. Nah, jangan lagi itu tanggung jawab bagian kesiswaan. Usah anak tuh mau belajar siswaan tuh guru PK tuh mau nanti dulu. Kita merekomendasikan guru PK bisa. Ya, itu nanti kesepakatan di kelas anak. Nanti menentukan mudah-mudahan kalau sambil diskusi kita diskusikan bisa menentukan kayak apa ini betul kelas. Hari ini ulun tentukan bagaimana cara membangun komitmen di kelas pendidikan. Tawari anak ya, apa kehendaknya belajar di kelas itu, kemudian ditulis, disepakati bersama. Kalau perlu bukan tantangan kita. Nah, seperti itu. Ada lagi Pak? Bapak ini kira-kira paham ya?
maksudnya. Nah, maksud itu. Jadi misalnya kita ini khusus untuk kurikulum merdeka. Tapi kalau kurikulum 2013 Pak, sama aja, kita sama juga, dia saling. Terus ini kan bergeser juga nih ke kelas 9 ya. Tapi sama aja kita laksanakan sama. Ada lagi Bu? Mengatakan kayak santai lah. Nah, itu sudah berapa ya? Bon. Biasanya masalah kelulusan tadi tentang sajasa. Yang kedua masalah pembentukan panitia perusahaan bisa ada. Oh, nanti untuk lo ini ya. Kalau untuk lo ini, ya. Kalau untuk ini berarti lanjutkan ke rapat. Ya. Baik, untuk komitmen ini sudah bisa kita pahami bersama. Jadi kita tidak lepas dari 3 inti besar saja. Jadi siswa. Nah, jadi fokusnya siswa semua. Dan istilah ramah guru itu tidak ada istilah paksaan. Dan anak Pak, ada guru lagi paksa. Gurunya yang ada guru kepala sekolah sama guru. Ada kamu saya gitu. Kira kan sekolah kita ramah anak. Terus kamu bantu ramah anak hanya ditahu. Nah ini itu maksudnya. Kalau ini sudah kita buat kelompok bersama ini, berarti kita sepakat bahwa kita berkomitmen untuk nah, kita ini yang kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Komitmen kita untuk pembesaran guru CPD 9 yang pertama adalah berkomitmen menginvestasikan 3 ide besar yang fokus pada pembelajaran siswa tadi. Yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif terhadap siswa. Yang ketiga berorientasi pada hasil pembelajaran siswa. Artinya semua ketiga-tiganya orangnya siswa. Itu kesempatan kita. Kemudian nilai yang kita kembangkan yaitu semangat gotong royong, rasa keluargaan, menjunjung nilai disiplin, keterbukaan dan saling berbagi. Jadi ya, kira-kira itu sepakat. Nah itulah kesempatan kita pada hari ini. Hampir 1 jam kita berdiskusi tentang ini. Ulangnya meluruskan niat kita untuk komunitas belajar sekolah kita dengan harapan sekolah kita bisa maju dan pembelajaran sekolah kita bisa lebih baik lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ini sudah selesai untuk hari ini kita membuat komitmen dan kesepakatan kita bersama. Saya akhiri dengan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selanjutnya kalau kita ingin lanjutkan dengan rapat dinas karena masih banyak waktu, mungkin